Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang telah saya pelajari di mata kuliah mikroprosesor. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Firman Syamarwan dengan NPM 22110197. Saya dari kelas TI P2102. Langsung saja ke materi pertama, yaitu sejarah mikroprosesor. Transistor pertama diciptakan pada tanggal 23 Desember 1947 oleh John Barden, Walter Brattain, dan William Shockley di Bell Laboratories. Chip pertama ditemukan pada tanggal 12 September 1958 oleh Jack Kilby, di mana dia membuat IC osilator sederhana 5 komponen yang telah diintegrasikan. Mikroprosesor pertama dirilis pada tanggal 15 November 1971. Mikroprosesor 4004 atau 4 bit yang memiliki jumlah transistor sebanyak 2300 transistor, di mana mikroprosesor ini dapat mengolah data sebesar 4 bit dengan kecepatan 740 kHz. Berikutnya yaitu awalnya mikroprosesor 4004 ini digunakan untuk kalkulator saintifik dengan merek Busicom. Kemudian insinyur Intel menyadari bahwa rancangan chipnya ini bisa digunakan untuk beberapa hal atau multipurpose, sehingga dengan hal itu terciptalah mikroprosesor pertama, yaitu Intel 4004. Intel 8008 atau 8008 dirancang oleh Intel dan diproduksi pada bulan April tahun 1972. Versi awal dari 8008 berjalan dengan kecepatan 0,5 MHz. Walaupun lebih lambat dari mikroprosesor sebelumnya, yaitu mikroprosesor 4004, namun 8008 ini adalah upgrade dari mikroprosesor 4004, di mana prosesor ini dapat memproses sebanyak 8 bit data. Intel 8080 dirilis pada tahun 1974. Ini adalah penyempurnaan dari 8080 yang dikemas dalam bentuk DIP. Mempunyai memori sebesar 64 KB, baik dalam bentuk ROM maupun RAM, dengan kecepatan 2 MHz. Mikroprosesor ini dianggap sebagai rancangan prosesor mikro yang pertama yang benar-benar dapat digunakan. Z80 buatan Zilog. Pada tahun 1975 sampai 1976, penyempurnaan dari mikroprosesor 8080 buatan Intel, perangkat instruksi yang lebih besar, kemampuannya lebih tinggi, dan perangkat kerasnya lebih sederhana, serta mendukung perangkat lunak 8080. Kecepatannya dari 2,5 MHz, 4 MHz untuk Z80A, up to 6 atau sampai ke 6 MHz untuk Z80B, dan 8 MHz untuk Z80H. Intel 8086 dirilis pada tahun 1978. Intel mengeluarkan prosesor 16 bit yang bernama 8086 dengan kelebihannya instruksi transfer data lebih luas, serta dapat melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian, serta mampu menangani memori 1 MB dengan 20 bit saluran address atau bus dan 16 bit saluran data secara multiplex. Mikroprosesor 8286 diciptakan pada tahun 1982. Adalah prosesor yang pertama kali dapat mengenali dan menggunakan software yang digunakan untuk prosesor sebelumnya. Mikroprosesor ini mempunyai transistor sebesar 134.000 transistor. Mikroprosesor ini juga merupakan prosesor 16 bit. Prosesor ini mempunyai
kemajuan yang relatif besar dibanding chip-chip generasi pertama. Frekuensi clock ditingkatkan, namun perbaikan yang utama ialah optimasi penanganan perintah. Mikroprosesor 286 ini menghasilkan kerja lebih banyak setiap clock daripada 8088 atau 8086. Pada kecepatan awal atau 6 MHz, berunsur kerja 4 kali lebih baik dari 8086 pada 4,77 MHz. Mikroprosesor 8386 adalah sebuah chip dengan prosesnya 32 bit, memiliki transistor sebanyak 275.000 dengan kemampuan khusus yaitu dapat menjalankan berbagai macam program. Mikroprosesor 8046 diciptakan pada tahun 1989 dengan 1,2 juta transistor serta built-in math coprocessor. Intel telah memprediksi pengembangan prosesor multicore suatu saat nanti di tahun 2000-an. Intel Pentium prosesor diciptakan pada tahun 1993 dengan transistor sebanyak 3,1 juta. Kecepatan prosesor yaitu 66 MHz dengan menggunakan teknologi superscalar. Prosesor Intel Pentium Pro dirilis pada tahun 1995. Prosesor yang dirancang untuk digunakan pada aplikasi server dan workstation yang dibuat untuk memproses data secara cepat. Prosesor ini mempunyai 5,5 juta transistor yang tertanam. Intel Pentium 3 prosesor merupakan prosesor yang diberi tambahan 70 instruksi baru yang secara dramatis memperkaya kemampuan pencitraan tingkat tinggi, audio streaming, dan aplikasi video serta pengenalan suara. Intel kembali merambah pasaran server dan workstation dengan mengeluarkan seri Xeon. Tetapi jenis Pentium ini yang mempunyai 70 perintah SIMD. Keunggulan prosesor ini adalah dapat mempercepat pengolahan informasi dari sistem bus ke prosesor, yang juga mendongkrak performa secara signifikan. Prosesor ini juga dirancang untuk dipadukan dengan prosesor yang lain, yang sejenis. Kemudian ada Intel Pentium 4 prosesor yang dirilis pada tahun 2000, memiliki transistor sebanyak 42 juta. Prosesor ini merupakan produk Intel yang kecepatan prosesnya mampu menembus kecepatan hingga 3,06 GHz. Prosesor ini pertama kali keluar memiliki kecepatan 1,5 GHz dengan form faktor pin 423. Setelah itu, Intel merubah form faktor prosesor Intel Pentium 4 menjadi pin 478 yang dimulai dari prosesor Intel Pentium 4 berkecepatan 1,3 GHz sampai yang terbaru yang saat ini mampu menembus kecepatannya hingga 3,4 GHz. Lalu ada Intel prosesor dual core. Prosesor ini merupakan prosesor yang berbasis 64 bit dan disebut dengan dual core dikarenakan memiliki dua buah inti dengan konfigurasi 1 MB L2 cache pada tiap core, 800 MHz FSP, dan bisa beroperasi pada frekuensi 2,8 GHz, 3,0 GHz, dan 3,2 GHz. Prosesor ini juga menyertakan dukungan hyperthreading. Lalu ada Intel Processor Core 2 yang diperkenalkan pada bulan Juli tahun 2006. Intel Processor Core 2 Quad. Intel memperkenalkan prosesor Core 2 Quad di bulan Januari. Prosesor untuk type desktop dan digunakan pada orang yang ingin kekuatan lebih dari komputer yang ia miliki. Memiliki dua buah core dengan konfigurasi 2,4 GHz dengan 8 MB L2 cache sampai dengan 4 MB yang dapat diakses setiap core, 1,06 GHz frontside bus, dan thermal design power atau TDP. Prosesor yang digunakan untuk tipe server dan memiliki dua buah core dengan masing-masing memiliki konfigurasi 2,13 dan 2,4 GHz berturut-turut. Dengan 8 MB L2 cache dapat mencapai 4 MB yang diakses untuk tiap core seperti yang dijelaskan di atas, 1,06 GHz front size bus, dan thermal design power atau TDP. Nah, di sini ada perbandingan setiap mikroprosesor. Seperti contohnya
prosesor 8082 yang dirilis tahun 1974 dengan transistornya 6000, mikronnya 6, clock speed-nya 2 MHz, data weight-nya 8 bit. Lalu ada 8088 yang dirilis tahun 1979, transistornya 29000, mikronnya 3, clock speed-nya 5 MHz, data weight-nya 16 bit dan 8 bit. Lanjut ke materi kedua, yaitu sistem prosesor dan arsitektur prosesor. Nah, di sini ada contoh gambar prosesor, yaitu Nehalem, Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell, Broadwell, KB Lake, Coffee Lake. Arsitektur sistem komputer. Gaya konstruksi dan organisasi dari bagian komponen sistem komputer merupakan arsitekturnya. Walaupun elemen-elemen dasar komputer pada hakikatnya sama atau hampir semuanya komputer digital. Namun terdapat variasi dalam konstruksinya yang merefleksikan cara penggunaan komputer yang berbeda. Pertama kali akan dibahas fasilitas arsitektural yang umum bagi semua sistem. Kemudian kita akan melihat variasi dalam arsitektur yang diakibatkan oleh perbedaan dalam penggunaan dan ukuran sistem. Ada sejumlah tingkatan dalam mempelajari konstruksi dan organisasi sistem komputer. Perbedaan sederhananya yaitu tingkatan tersebut adalah perbedaan hardware dan software. Kita dapat melihat hardware sebagai tingkat komputer yang paling bawah dan paling dasar, di mana pada hardware ini layer software ditambahkan. Software tersebut bertempat di atas hardware, menggunakannya dan mengontrolnya. Hardware ini mendukung software dengan memberikan atau menyediakan operasi yang diperlukan software. Hardware dan software merupakan tingkatan sederhana arsitektur komputer. Nah, ini ada gambar tingkatan dasar arsitektur komputer, di mana software itu ialah paling tinggi, paling atas, sedangkan hardware itu paling bawah. Lalu ada arsitektur komputer multi-layer. Software level itu ada 3 layer, yaitu application layer, higher order software layer, dan operating system layer. Lalu untuk hardware level itu ada 4 layer, yaitu machine layer, microprogram layer, digital logic layer, dan physical device layer. Hardware level, layer perangkat fisik atau physical device layer. Dalam prakteknya merupakan layer komponen elektrik dan elektronik. Perangkat komputer modern yang paling canggih pun terbangun dari komponen elektronik sederhana, seperti transistor, kapasitor, dan resistor. Komponen ini mengandalkan power supply dan lingkungan operasi yang cocok. Transistor juga dapat bertindak atau berfungsi sebagai switch elektronik, baik on atau biner 1, ataupun off atau biner 0. Di waktu mendatang, komputer bisa jadi dasar pada beberapa teknologi yang berbeda, seperti optik atau biokimia. Namun untuk masa mendatang yang segera atau secepatnya, peluang perubahan revolusioner seperti ini sangat kemungkinan itu kecil. Lalu ada layer logika digital atau digital logic layer. Semua operasi mesin yang paling dasar diberikan pada tingkat ini. Elemen dasar pada tingkat ini dapat menyimpan, memanipulasi, dan mentransmisi data dalam bentuk representasi biner sederhana. Elemen logika digital ini disebut gate, di mana gate biasanya dikonstruksi dari jumlah kecil transistor dan komponen elektronik lain. Namun demikian, banyak gate bisa dikombinasikan ke dalam satu chip. Perangkat logika digital standar dikombinasikan bersama untuk membentuk prosesor komputer, memori komputer, dan komponen utama dari unit yang digunakan untuk input dan output. Penggunaan layer microprogram memungkinkan pabrikan memproduksi family of processor, yang semuanya memproses set instruksi mesin yang sama pada layer mesin, namun mereka berbeda dalam hal konstruksi dan kecepatan. Dengan cara ini, pabrikan bisa menawarkan berbagai mesin yang berbeda power, dan harganya software dapat dipindahkan dari satu mesin ke mesin lainnya dalam jangkauan tersebut, tanpa perlu pengubahan. Semakin majunya teknologi, pabrikan bisa mengganti prosesor model lama dengan model yang baru. Maka pelanggan dapat melakukan upgrade hardware tanpa harus menulis kembali software tersebut. Rincian tingkat mikroprogram dari arsitektur ini tidak selalu diungkap oleh pabrikan.
karena pabrikan juga ingin melindungi rahasia dagangnya. Contohnya Motorola tidak mengungkap semua rincian tingkat mikroprogram dari mikroprosesor 16 bitnya yang bernama MC68000. Rincian atau detail tingkatan mikroprogram dari komputer yang lebih besar, seperti minis atau mainframe, kadang-kadang dipublikasikan oleh pabrikan. Layer mesin adalah tingkat hardware yang paling bawah, di mana program dapat dituliskan dan memang hanya instruksi bahasa mesin atau machine language yang dapat diinterpretasikan secara langsung oleh hardware. Lalu ada software level. Layer sistem operasi atau operating system layer mengontrol cara yang digunakan oleh semua software dalam menggunakan hardware yang mendasari dan juga menyembunyikan kompleksitas hardware dari software lain dengan cara memberikan fasilitasnya sendiri, memungkinkan software menggunakan hardware tersebut secara lebih mudah, serta mencegah software lain melewati fasilitas ini, sehingga hardware tersebut hanya bisa diakses secara langsung oleh sistem operasi. Oleh karenanya, ia memberikan lingkungan yang tertata aman, di mana dalam lingkungan ini instruksi bahasa mesin dapat dieksekusi secara aman dan efektif. Layer software urutan atas mencakup semua program dalam bahasa selain bahasa mesin yang memerlukan penerjemahan ke dalam kode mesin sebelum mereka dapat dijalankan. Ketika diterjemahkan, program seperti itu akan mengandalkan atau menyandarkan diri pada fasilitas sistem operasi yang mendasari maupun instruksi mesin mereka sendiri. Layer aplikasi adalah bahasa komputer sendiri seperti yang dilihat oleh end user. Materi 3 yaitu bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level tinggi, misalnya bahasa C, C++, Pascal, Turbo Basic, Java, dan sebagainya. Bahasa C atau Pascal dikatakan sebagai bahasa level tinggi, karena memakai kata-kata dan pernyataan yang mudah dimengerti manusia. Meskipun masih jauh berbeda dengan bahasa manusia sesungguhnya. Assembler adalah program yang bekerja membantu penulisan instruksi dalam format bahasa Inggris, sehingga mudah dibaca dan dipahami. Bahasa assembly memiliki kelebihan yaitu ketika dikompil lebih kecil ukurannya, lebih efisien atau hemat memori, lebih cepat dieksekusi. Kesulitan atau kelemahannya yaitu dalam melakukan suatu pekerjaan, baris program relatif lebih panjang dibanding bahasa tingkat tinggi. Relatif lebih sulit untuk dipahami, terutama jika jumlah baris sudah terlalu banyak. Lebih sulit dalam melakukan pekerjaan rumit, misalnya operasi matematis. Struktur instruksi bahasa assembly. Operation code atau opcode, source operand atau sumber, destination operand, tujuan. Ada contohnya yaitu LD, A, H. Opcode source destination instruksinya yaitu pindahkan isi register 8 bit H ke register 8 bit A. Isi H sama dengan isi A. Object code menulis program dalam assembly artinya menggunakan mnemonik untuk membuat program, bukan untuk mikroprosesor disebut source code. Ada contoh source code-nya di sini yaitu LDA, B dengan objek code-nya 78H, biternya 01111000. Mikroprosesor membaca instruksi dalam bentuk biner di memori dan pengeksekusian. Ada assembly program. Tulis program sama dengan mnemonik, lalu kemudian pilih alamat awal program mnemonik, assemble untuk memperoleh objek code, load objek code pada memori, baru run programnya. Penulisan dalam bahasa mesin ini biasa dinyatakan dalam bilangan heksadesimal. Misalnya instruksi 8 bit 10111110B. B menyatakan biner. Bila dinyatakan dalam bilangan heksadesimal menjadi BEH. H menyatakan deheksadesimal. Bagi seorang pemakai sistem mikroprosesor, menginterpretasikan program dalam bahasa mesin sangatlah sulit dan membutuhkan banyak waktu. Para pembuat mikroprosesor membagi instruksi tersebut menjadi beberapa kategori berdasarkan fungsinya. Instruksi CPU dan register biasanya dinyatakan dalam simbol yang disebut mnemonik. Mnemonik adalah kumpulan instruksi, misalnya LDA, L. Masukkan data dari register L ke register A. Program yang ditulis dalam kode mnemonik disebut program dalam bahasa assembly.
Sebelum suatu program dalam bahasa assembly dilaksanakan oleh CPU, program tersebut harus diterjemahkan dalam bahasa mesin oleh program khusus yang disebut assembler. Ini ada tabel mnemonik dan operasi serta keterangannya. Seperti contoh LD R, aksen. Operasinya seperti tertera di gambar, lalu ada keterangan isi register R aksen yang diisikan ke register L. Seperti itu contohnya. Software Z80. Title bar menunjukkan nama program dan status dari aplikasi Z80 simulator. Menu bar yaitu pilihan menu yang ada pada aplikasi Z80 simulator. Program locator box menunjukkan alamat program yang sedang di-load pada aplikasi Z80 simulator. Lalu ada register status box menampilkan isi data general register pada aplikasi Z80 simulator. Lalu ada flag register status box menampilkan isi data register bendera pada aplikasi Z80 simulator. Instruction status box menampilkan instruksi yang sedang dikerjakan dan yang akan dikerjakan aplikasi Z80 simulator, serta menampilkan perhitungan eksekusi, instruksi, dan clock dari setiap instruksi yang dikerjakan. 16-bit register box menampilkan isi data register 16-bit 9 IX dan IY serta SP atau stack pointer dan PC atau program counter. Special register box menampilkan isi data register reset yang berfungsi untuk melakukan penyegaran berkala atau refresh pada memori dinamis selama CPU mengkode dan melaksanakan pengambilan instruksi dari memori dan register interrupt untuk menampilkan kondisi interupsi suatu alat peripheral atau eksternal. Interrupt control menampilkan kondisi mode interupsi IM atau interrupt mode serta register interrupt flip-flop atau EFF yang menunjukkan status interupsi. Tombol reset untuk mereset memori dinamis secara manual, tombol ENT untuk melakukan interupsi secara manual, tombol NMI atau non-maskable interrupt merupakan mode interupsi yang tidak dapat dicegah. Peralatan penunjang Z80 simulator. Assembler tool. Assembler adalah peralatan yang digunakan untuk menerjemahkan program assembly menjadi bahasa mesin. Tool ini berfungsi untuk mengedit atau membuat file yang nantinya diassemble dan dapat disimulasikan dengan di-load ke memori simulator terlebih dulu. File yang disimpan akan berekstensi ASM. Setelah proses assembly selesai, maka akan dihasilkan dua buah file. Pertama, berekstensi OBJ atau binary image yang dapat langsung di-load ke memori CPU. Kedua, berekstensi LST yang merupakan assembler listing. Dapat digunakan untuk debugger. File berekstensi hex Intel juga dapat dihasilkan jika diperlukan. Dapat pula menggunakan assembler eksternal seperti TASM dan MASM. Memori editor berfungsi untuk menampilkan isi memori. Nilai dari setiap alamat memori akan terisi secara otomatis sesuai dengan nilai opcode program, atau juga dapat diubah secara manual dengan mengklik dan menuliskan isinya secara langsung. Untuk melihat alamat memori yang akan dituju dapat diketahui dengan melihat titik poin pertemuan antara alamat awal horizontal dan alamat akhir vertikal. Peripheral device merupakan tools yang digunakan untuk mengendalikan instruksi in dan out dengan 4 buah peralatan input-output eksternal yang dapat disetup serta 1 buah terminal yang dapat digunakan untuk melihat karakter ASCII dari data yang dikirimkan ke port tersebut. Breakpoint Manager digunakan untuk memulai program debugger yang digunakan untuk mendebug dan memonitor jalan program. Dengan tool ini, programmer dapat melihat jalannya proses simulasi lebih mudah. Pengalamatan. Yang pertama, modus pengalamatan tersirat address data. Tidak perlu disebutkan karena sudah tersirat pada instruksi tersebut. Contoh pada mnemonik, ubah isi register A agar menjadi negatif. Lalu ada modus pengalamatan dekat. Di sini data disebutkan dalam instruksi. Contoh LDA 05H atau load A 5H. Isikan bilangan 05H ke register A. Atau ada LBBC, 1200H. Isikan bilangan 1200H ke pasangan register BC, di mana 1200H adalah sebagai data.
Lalu ada modus pengalamatan tidak langsung. Di sini data terletak pada alamatan yang tersimpan pada suatu pasangan register. Contoh LDHL, 1200H. Isikan address 1200H ke register HL. Lalu ada LDB, dalam kurung HL. Salin data yang ditunjuk oleh address pada register HL ke dalam register B. Keterangan. Instruksi pertama meminta register HL diisi dengan address 1200H. Instruksi kedua menyatakan isi memori yang ditunjukkan oleh address yang ada pada register, yaitu 06H agar disalin ke register B. Modus pengalamatan berindeks. Pada mikroprosesor Z80 ada dua register berindeks, yaitu register IX dan IY, masing-masing besarnya 16 bit. Keduanya berguna untuk menunjukkan suatu data yang berada pada address tertentu. LDIX 1810H, yaitu isikan address memori 1810H ke register IX. LDIX tambah 5,02H, isikan bilangan 02H ke lokasi memori IX tambah 6H. Berarti lokasi memori IX tambah 5H sama dengan 1810H ditambah 5H sama dengan 1815H. Diisi dengan bilangan 02H. Lalu ada materi terakhir yaitu penjadwalan proses. Konsep dasarnya yaitu penjadwalan CPU didasarkan pada sistem operasi yang menggunakan prinsip multiprogramming. Caranya itu mengalihkan kerja CPU untuk beberapa proses, maka CPU akan semakin produktif. Pada multiprogramming selalu akan terjadi beberapa proses yang berjalan dalam suatu waktu. Sedangkan pada unit programming hal ini tidak akan terjadi karena hanya ada satu proses yang berjalan pada saat tertentu. Preemptive scheduling. Ada 4 keadaan yang menjadi pertimbangan bagi penjadwalan oleh CPU, yaitu pada saat proses berpindah dari keadaan running ke waiting. Lalu ada pada saat proses berpindah dari keadaan running ke ready. Ada pada saat proses berpindah dari waiting ke ready. Lalu ada pada saat proses berhenti. Jika model penjadwalan yang dipilih adalah keadaan 1 dan 4, maka ini disebut non-preemptive. Sebaliknya jika yang digunakan adalah keadaan 2 dan 3, maka disebut dengan preemptive. Pada non-preemptive, jika suatu proses sedang menggunakan CPU, maka proses tersebut akan tetap membawa CPU sampai proses tersebut melepaskannya atau berhenti dalam keadaan waiting. Preemptive scheduling memiliki kelemahan yaitu biaya yang dibutuhkan sangat tinggi. Antara lain harus selalu dilakukan perbaikan data dikarenakan hal ini sering terjadi jika suatu proses ditinggalkan akan segera dikerjakan proses yang lain. Dispatcher adalah suatu modul yang akan memberikan kontrol pada CPU terhadap penyeleksian proses yang dilakukan selama short-term scheduling. Fungsi yang terkandung dalam dispatcher yaitu switching context, switching ke user mode, melompat ke lokasi tertentu pada user program untuk memulai program. Waktu yang diperlukan dispatcher untuk menghentikan suatu proses dan memulai untuk menjalankan proses yang lainnya disebut dengan dispatch latency. Turnaround time. Banyaknya waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi proses. Dari mulai menunggu di ready queue, eksekusi oleh CPU dan mengerjakan input-output. Waiting time. Waktu ini diperlukan oleh suatu proses untuk menunggu di ready queue. Waiting time ini tidak mempengaruhi eksekusi proses dan penggunaan I/O. Turnaround time sama dengan waktu eksekusi tambah waktu menunggu. Response time. Waktu ini dibutuhkan oleh suatu proses dari minta dilayani hingga ada respon pertama yang menanggapi permintaan tersebut. Fairness meyakinkan bahwa tiap proses akan mendapatkan pembagian waktu penggunaan CPU secara terbuka atau fair. Selanjutnya kriteria yang akan digunakan untuk membandingkan algoritma penjadwalan CPU adalah rata-rata waktu tunggu atau average waiting time sama dengan AWT, yaitu total waktu tunggu untuk semua proses dibagi dengan banyaknya proses. AWT sama dengan jumlah proses waktu tunggu dibagi banyak proses. Setelah ke algoritma penjadwalan pertama yaitu first come first serve scheduling atau FCFS, atau bisa juga FIFO yaitu first in first out. Di mana ini adalah proses yang pertama kali minta jatah waktu untuk menggunakan CPU yang akan dilayani terlebih dahulu. AWT dari algoritma ini cukup besar. Contohnya ada 3 proses yaitu P1, P2, dan P3 yang meminta layanan CPU sebagai berikut. Lalu sini ada gancarnya. Karena dikerjakan dari
proses pertama terlebih dahulu, maka dituliskan 0 sampai 24, di mana 24 ini adalah waiting time dari P1, lalu P2-nya 24 ke 27, lalu P3-nya 27 ke 30. Sehingga AWT-nya 24 tambah 27 tambah 30 bagi 3, maka AWT-nya 27 meter second. 27 milisecond. Metode CFS adalah metode yang sangat sederhana dan mudah diimplementasikan. Namun metode ini memiliki kelemahan, yaitu dengan adanya convoy effect yang akan mengakibatkan membengkaknya AWT jika proses yang dilayani terlebih dahulu membutuhkan waktu proses atau burst time yang sangat besar, sangat lama. Lalu ada shortest job per scheduler atau SJF, di mana yang dikerjakan terlebih dahulu yang paling kecil. Kalau yang pivot tadi kan proses yang pertama kali berjalan sampai proses terakhir. Nah, kalau SJF ini proses yang burst time-nya itu yang paling kecil dulu. Contohnya seperti di bawah, yaitu ada 4 proses, P1, P2, P3, P4, yang meminta line CPU sebagai berikut. Seperti ini, maka gancarnya itu seperti ini. 0 ke 3 yaitu P4, karena yang paling kecil itu 3. Lalu teruskan ke P1-nya 39. 3 tambah 6, P1-nya tadi 6, jadi 3 tambah 6, 9. Lalu P3-nya 9 ke 16, dari mana 9 ditambah 7 tadi, P3 di burst time-nya 7, 9 tambah 7, 16. Lalu 16 ke 24, yaitu P2. Ini 16, waiting time-nya 16 di P3, ditambahkan dengan burst time P2, yaitu 8 tadi, hasilnya 24. Maka AWT-nya yaitu 9 tambah 24 tambah 16 tambah 3 bagi 4. Maka hasilnya yaitu 13 milisecond. Meskipun algoritma ini optimal, namun pada kenyataannya sulit diimplementasikan, dikarenakan sulit mengetahui panjang CPU burst berikutnya. Namun nilai ini dapat diprediksi. CPU burst berikutnya biasanya diprediksi sebagai suatu rata-rata eksponensial yang ditentukan dari CPU burst sebelumnya atau exponential average. Rumusnya seperti ini. Di mana panjang CPU burst yang diperkirakan yaitu theta n tambah 1, baru ada panjang CPU burst sebelumnya, simbolnya seperti ini. Tn, panjang CPU burst yang ke n sedang berlangsung. Lalu ada alpha, ukuran pembanding antara theta n tambah 1 dengan theta n 0 sampai dengan 1. Selanjutnya ada priority scheduling, di mana algoritma ini yang pertama dikerjakan itu yang paling besar dulu atau yang diprioritaskan. Dari yang paling besar dulu ke paling kecil. Contohnya jika ada 5 proses P, yaitu P1 sampai P5 dengan CPU burst-nya seperti ini. Gancarnya seperti ini. 0 sampai 14. Kenapa 14? Karena dari burst time yang di sini, yang paling besar itu 14, maka dari 14 terlebih dahulu. Lalu kemudian dijumlahkan dengan P2 12, 14 tambah 12 hasilnya 26. 26 itu diletakkan di waiting time-nya P2 26. Begitu juga ke P1 tambah 10 jadi 36, baru tambahkan 6 jadi 42 di P3, lalu P4-nya tambah 1 jadi 43. Sehingga WT-nya 36 tambah 26 tambah 42 ditambah 43 tambah 14 per 5. Maka hasil AWT-nya yaitu didapat sebesar 32,2 milisecond. Prioritas biasanya menyangkut masalah waktu. Memori yang dibutuhkan, banyaknya file yang boleh dibuka, dan perbandingan antara rata-rata input-output burst dengan rata-rata CPU burst. Priority scheduling bersifat preemptif atau non-preemptif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada hal yang kurang jelas atau kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.